Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita semua dengan nikmatnya bersolawat kepada kekasihnya junjungan Nabi besar Muhammad. Tiada lain karena anugerah iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tidak mengharamkan hati kita untuk merasakan nikmat menyebut nama Allah dan Nabinya Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan Sayyidina Anas, bahwa sesungguhnya beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang barang siapa melakukan 3 hal ini, niscaya pasti akan merasakan manisnya iman. Niscaya pasti akan merasakan enaknya iman, merasakan indahnya iman kepada Allah dan Nabinya Muhammad. Maka apabila kita senantiasa menginginkan untuk senantiasa merasakan kekhusyukan dalam ibadah, merasakan lezat dan nikmatnya iman, upayakan untuk 3 hal ini senantiasa kita amalkan. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau kita mau merasakan nikmat iman, dahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaan kita kepada apapun dan siapapun. Selama kita masih belum bisa mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaan kita kepada dunia, lebih dari kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada suku kita, niscaya kita nggak akan pernah merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo dahulukan Allah dan Rasulnya lebih daripada kita mendahulukan segala-galanya. Nek pas wayahe adzan dikumandangkan, sinetron main, niki ibu-ibu terus mosong guyu ae. Sing didhisik nanti adzan, sembayang utawi sinetron. Nek ibu-ibu salate ngenteni iklan. Nek wis iklan baru salat. Nauzubillah min. Kalau kita masih belum bisa mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada kepentingan pribadi kita, kita nggak akan pernah merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu. Cintai Allah, cintai Nabinya Muhammad SAW, idolakan Nabi Muhammad, sanjung Rasulullah SAW, pasti kau akan merasakan nikmat imanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula lan panjenengan diparingi nikmat iman. Amin ya Rabbal. Yang kedua, wa an la yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah tidak kita mencintai seseorang manapun kecuali kecintaan kita karena Allah Subhanahu. Jangan kita cintai seseorang karena hartanya. Jangan kita cintai seseorang karena kedudukannya. Jangan kita cintai seseorang hanya karena zahir dan paras indahnya, tapi cintailah seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau berkata, tidak akan murni kecintaan seseorang kepada seseorang yang lain karena Allah seperti kemuliaan, seperti kesempurnaan kecintaan seseorang kepada mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek cinta wong sugih niku kepingin kecipratan duwike. Nek cinta pejabat kepingin kecipratan proyeke. Kalau kecintaan kita kepada wali Allah, kecipratan apa kon? Duit. Wong padha mlarate kok. Cipratan apa? Barokah. Ilmu, alhamdulillah. Itu kecintaan kepada para alim ulama, para aulia wassalihin. Cinta kita kepada mereka orang-orang yang dicintai Allah
adalah sebab kita bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu. Maka jangan sekali-kali mencintai seseorang hanya karena dunianya. Jangan sekali-kali kau mencintai seseorang hanya karena jabatannya. Bukankah Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man qabbala yada ghaniyin li ghinahu." Wa fi riwayah, "Man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu." Barang siapa yang tawadhu, menghargai, bahkan sampai mencium tangan seorang kaya karena kekayaannya, zahaba thulutha dinih, akan hilang dari hatinya 2/3 keimanannya. Niku lek ngambung sepisan ro 2/3 ilang imane, napa meneh ngambunge walak-walik. Entek minus imane. Kita nggak cinta seseorang kecuali karena kita cintanya karena Allah, karena orang itu ahli ibadah, karena orang itu nggak maksiat kepada Allah, kita cintai mereka. Maka itu insya Allah Nabi sudah memberikan kepada kita satu bisyarahnya, kabar gembiranya, bahwa sesungguhnya yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, orang kelak nanti akan dikumpulkan dengan mereka orang-orang yang dicintai. Mugi-mugi kula para kulolan panjenengan sedaya pencinta Kanjeng Nabi Muhammad, sedaya pengidola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sebagaimana kita konvoi, karak-karaan, iring-iringan untuk sholawatan, yaumil kiamah kita pun nanti di barisan beliau Nabi Muhammad. Karak-karaan, iring-iringan melebet swargane Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Itulah yang akan kita dapat kalau kita betul-betul bisa mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita mau merasakan nikmatnya iman, dawuh Kanjeng Nabi, wa an yakroha, benci, an yauda, untuk kembali, fil kufri, dalam kekafirannya, kama yakrohu an yugdhafa finnar, sebagaimana bencinya dia untuk dilempar ke neraka. Sahabat dahulu mengalami zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah niku zaman nggak kenal Islam, kezaliman, gelap. Kemudian Islam datang. Mereka kenal Islam, mereka nikmati Islam. Mereka mendapat kesejukan dan keadilan dari Islam. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang mau merasakan nikmatnya iman, dia benci dengan kekafiran dan dunia kekafirannya, sebagaimana benci dan gak maunya dia untuk dilempar ke neraka. Kanjeng Nabi ini pun beto syariat yang mengubah dunia ini menjadi yang terang benderang, nurum mubin, cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita masih pengen kembali kepada kekufuran, berarti kita itu nggak akan pernah merasakan nikmatnya iman. Ataupun kalau kita kepingin kembali kepada adat-adat kekafiran, maka kita nggak akan merasakan nikmatnya iman kepada Allah. Sebelum ada Nabi Muhammad, zaman kekafiran, zaman yang gelap gulita, lanang wedok campur. Tapi setelah ada Rasulullah dipisah, lanang dewe wedok. Dan niki balik kepingin campur maneh kayak zaman biyen. Berarti orang yang seperti itu nggak akan merasakan nikmatnya iman. Zaman biyen gak ono aurat-auratan. Kemudian Islam datang dijilbabi. Sekarang balik maneh, jilbab gak wajib. Niki kepingin balik zaman jahiliyah maneh wong-wong. Islam datang membawa keadilan. Jangan mendolimi siapapun, baik muslim maupun non muslim. Islam mengajarkan kepada kita toleransi. Bahkan Nabi Muhammad SAW, man adza dhimmiyan faka'annahu adzani, orang yang sampai menyakiti orang kafir dhimmi, maka hakikatnya menyakiti aku, kata Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi ini sapa sing wani ngomong kayak ngono? Nabi agama mana yang berani berkata barang siapa yang melukai orang kafir dhimmi,
maka dia melukai aku. Nabi berkata seperti itu. Wis gak nemoni. Nek kepingin kenal toleransi, hanya Islam yang mengenalkan toleransi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan Nabi Muhammad, bahkan para khulafaur rasyidin mengikuti jalan Nabi Muhammad. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab itu jadi Amirul Mukminin, khalifah. Dapat satu kabar bahwa di Syam ada seorang gubernur. Yang gubernur tadi itu punya anak. Anak itu tukaran ambek anak Nasrani. Tukaran gara-gara balapan jaran kalah. Lek zaman sakniki trek-trekan kalah. Ngamuk anake pejabat iki ngamuk gara-gara trek-trekan kalah. Mari ngono anake wong melarat iki ditakis. Disikat, dilukup ro kon. Lah biasa anake pejabat kayak ngoten nggih apa nggih? Lukupen dhewe lek kon dilukupi. Nesuku mulai zaman Kanjeng Nabi wis ana, gak winginane. Anake pejabat kalah. Balapan jaran iki kalah. Marah dipukul. Lapor mbek wong tuane. Lapor mbek wong tuane dilaporno teng gubernur gak direken. Kirim surat kepada Sayyidina Umar diceritakan. Sampai Sayyidina Umar membaca surat tersebut, kirim surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada gubernur Syam. Nek kon nerimo surat iki lungguh ngadeg berangkat ke Madinah. Kalau engkau menerima surat ini dalam keadaan berdiri, jangan duduk. Ambil kudamu berangkat ke Madinah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab ndredeg gubernur. Begitu membaca kayak ngono, Masya Allah, lungguh gak iso. Kaku awake pisan. Lemes, ambilkan kuda berangkat. Gak taunya orang Nasrani dan anaknya itu sudah dipanggil Sayyidina Umar dahulu ke Madinah. Sampai di sana gubernur ditanya, datang kau dengan anakmu, berangkat sampai anaknya, sampai di Madinah diadili. Kemudian ditanya, ayo, jenenge qadhi ngoten, yang punya dakwah tadi siapa? Ngomong, kemudian jawab. Setelah ngomong dan dijawab, kenapa kau pukul anak orang ini? Diam, gak bisa menjawab. Anak orang Nasrani, Rinio, lukupen genti saiki. Kamplengen. Kon diampleng apa mumang? Dikamplengen, kamplengen saiki. Ketika mau dipukul jare bapak, ojo anak gubernur iki. Jare anake gak ngurus rek. Lah wong Arema dikon ngampleng. Gak ada dikongkon gelem ngampleng, apa dikongkon. Kata Baus, Pak, bales, dikampleng anaknya. Mana yang kamu dipukul? Pukul, pak, pukul, tek. Sudah selesai. Nah wis. Saiki bapak gubernur. Kok iso anakmu? Mbok didik model apa anakmu? Wis dikampleng anak saiki kon gini, tak kamplengi bisa. Dipukul sama Sayyidina Umar dan berkata, kau tidak bisa mendidik anakmu untuk menghargai orang agama lain. Iki lho Sayyidina Umar. Kok kadang-kadang Islam itu kok dideloke kok koyoke teroris. Sing teroris ya Josbus lho teroris. Ya kalau orang yang diserang kemudian membela itu hal biasa. Sayyidina Umar mengajarkan kamu nggak bisa menghargai, dipecat saat itu gara-gara anaknya dipecat dari gubernur. Kemudian dikeluarkan dan diganti dengan gubernur baru. Ini Islam para hadirin. Maka jangan ngajari keadilan dan toleransi sama umat Islam. Mus jagone wong Islam itu. Tapi juga jangan berlebihan. Zaman saiki kepengin toleransi wayahe Natal nyebut selamat Natal. Iku toleransi apa iku? Ulama sepakat, 4 mazhab sepakat bahwa tidak ada satupun ulama yang muktabar yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh, itu enggak ada. Wis melok sing kaya ngene, melok Mbah Hasyim ae. Ikut Mbah Hasyim Asy'ari, ikut Imam Syafi'i, Imam Maliki. Ojo melok Imam Samudra.
Terus gena-gena a'immah kita arba Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Siapapun yang berkata, monggo berkata urusanmu bi Gusti Allah. Tapi kita ingat bahwa kita berpegang teguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Urusan akidah jangan main-main. Ini bukan khilaf masalah-masalah sepele, masalah rokok dan lain-lainnya, tapi ini akidah. Karena Rasul sudah, karena kaidah mengatakan ridho bil kufri kufrun. Orang yang ridho dengan kekafiran itu kafir. Orang apabila ada yang mau masuk Islam, kemudian kita telat, kita hambat beberapa menit saja, maka selama beberapa menit itu kita kafir. Kata kenapa? Karena kita ridho dengan kekafiran. Bagaimana dengan kita meridhoi orang-orang tersebut yang mereka tidak beriman kepada Allah? Mereka itu harus kita selamatkan. Lah kalau mesti yang harus kita selamatkan, malah kita justru mendukung mereka dalam kekafirannya. Tidak. Maka daripada itu kita toleransi yang baik dengan mereka. Jangan sakiti mereka supaya kau tidak menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tapi juga jangan berlebihan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum. Kanjeng Nabi niki dijak bagi-bagi jatah mbek wong kafir. Wis ngene. Kanjeng Nabi wis gak usah repot-repot daripada gegeran terus awake dhewe. Ngene, Jumatan Minggu nang gereja, ya apa? Wis enak, toleransi. Nggih, toleransi niki enak wis. Kata Nabi Muhammad, Gul, katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Aku enggak nyembah Tuhanmu dan kau juga jangan nyembah Tuhanku. Nek basa Malang gak patheken. Wis, melaku dengan keyakinanmu, saya jalan dengan keyakinan saya. Tapi kalau untuk kau rubah keyakinan saya, maaf, tidak ada. Maka daripada itu, para hadirin yang dimuliakan Allah, kula kali panjenengan kepengin napa mboten merasakno nikmate iman? 3 hal, cintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Cintai temanmu karena Allah, cintai seorang manapun karena Allah, dan jangan kau kembali ke dunia kekafiran. Jangan sekali-kali kau ridho dengan dunia kekafiran sebagaimana engkau enggak ridho untuk dimasukkan neraka. Insya Allah resep ampuh Kanjeng Nabi niki bakal menambah rasa nikmatnya iman, manisnya iman kepada Allah Subhanahu. Walhamdulillah, di malam yang mulia ini kita kedatangan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sekaf. Mugi-mugi Habib Taufik ini diparingi sehat. Amin ya rabbal alamin. Niki malam ini beliau akan menyampaikan ceramahnya kepada kita. Monggo sing anteng dengarkan manfaat ini. Insya Allah apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi Habib Taufik niki diparingi sehat, saged bimbing kula lan panjenengan selalu mendekatkan diri kepada Allah lan menambah kecintaan kita dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.